Baik, jumpa lagi dengan saya. Sebelum dilanjutkan ke bagian pemrograman, pembuatan tulisan seperti yang ada di kayu triplek ini atau kayu lapis. Untuk engrave laser 2,5 watt ini saya buat tatakan atau wadah sehingga untuk penggunaan bisa di mana saja, baik di teras, di ruang tamu, atau di belakang, atau di tempat pada saat dibutuhkan. Langkah pertama saya menggunakan triplek atau kayu lapis karena saya tidak mempunyai yang tebal karena harganya mahal. Saya membeli triplek ukuran 3 mm di toko bangunan. Kemudian saya lem menggunakan lem kayu. Jadi triplek ini saya susun menjadi 4 lapis. Jadi 3 mili kali 4 berarti ukuran ketebalan triplek ini 3 kali 4 12 mm atau 1,2 cm. Kemudian untuk di bagian akrilik, biar ini bisa diangkat seperti ini, bisa dibawa kemana-mana. Untuk akrilik di samping kiri maupun di samping kanan, saya menggunakan bekas besi galvalum yang ukurannya tidak salah 4 kali 4. Menggunakan besi galvalum kotak yang dipotong menjadi 2 bagian, diambil siku-sikunya, atau bisa juga beli di toko bangunan atau toko besi yang siku sudah jadi. Jadi di bagian depan, di bagian belakang, kalau yang di samping jelasnya seperti ini. Ini saya menggunakan siku besi bekas galvalum, tapi yang tebal ini. Kemudian di akrilik ini dibor, terus di mur baut. Ini yang di bagian kanan. Ini yang di bagian kiri. Karena ada kontrolernya, ini yang sini pendek, yang di sini agak panjang nih. Selanjutnya, biar tidak kocar-kacir seperti adaptor 12 volt 3 ampere ini, langsung saya lem menggunakan kastol dan diberi ganjalan atau penahan. Untuk adaptor ini
kabelnya saya potong, saya pendekkan, langsung saya pasang. Kemudian karena kabel listriknya itu pendek, ini yang warna hitam, saya sambung menggunakan bekas kabel kipas angin. Jadi panjang. Selanjutnya untuk kabel data ini juga sudah saya tancapkan langsung. Kemudian kedua kabel tersebut dijadikan satu menggunakan kabel TIS, baik yang kabel listrik, kabel data, maupun kabel yang penggerak motor di bagian X dan bagian Y, sehingga nampak lebih praktis, tidak kececeran, tidak semrawut, dan sifatnya portable, bisa dibawa ke mana-mana. Selanjutnya untuk di bagian laser, karena saya menggunakan kacamata rabun dekat, pada saat saya praktek saya kerepotan menggunakan double kacamata. Saya menggunakan kacamata rabun dekat, terus menggunakan kacamata pengaman laser. Jadi saya membuat rancangan sederhana. Ini menggunakan karet gelang. Kacamata itu saya potong, terus saya ratakan menggunakan blower. Bisa juga dipanasi dengan menggunakan di atas kompor, terus ditekan dengan plat besi sehingga rata. Kemudian ditempelkan ke ini akrilik bekas yang di model siku, sehingga menutup sebagian pada saat dipandang mata itu. Jadi karet ini dipasangkan ke baut laser. Nah, demikian. Jadi pada saat bergerak posisi demikian, saya tidak bisa melihat langsung sinar laser karena tertutup dengan kacamata yang biasa digunakan itu. Jadi saya sudah tidak membutuhkan kacamata pengaman karena saya sudah menggunakan kacamata rabun dekat. Di sini pada saat medianya itu tipis, itu posisinya agak ke bawah. Sedangkan pada saat medianya itu tinggi, saya tinggal mendorong ke atas. Nah, demikian. Semakin tinggi saya tinggal mendorong ke atas. Nah, itu. Menyesuaikan dengan media yang akan digunakan. Kalau tipis tinggal menurunkan. Jadi pada saat bergerak, laser ini bergerak, itu tidak mengganggu penglihatan kita. Pada saat bergerak kanan kiri, depan belakang, membuat tulisan seperti ini ataupun tulisan yang lain, itu tidak mengganggu penglihatan yang silau, karena cahaya yang dihasilkan dari laser ini cukup silau. Walaupun hanya menggunakan laser 2500 mW atau 2,5 watt.